Ini adalah gerbang emas, gerbang timur yang dikenal sebagai gerbang rahmat menuju Yerusalem. Seperti yang dapat Anda lihat, gerbang ini telah disegel selama waktu yang sangat lama. Ada suatu tempat di Yerusalem di mana waktu terasa terhenti. Tempat ini tidak menonjol. Orang-orang melewatinya setiap hari tanpa menyadari apa yang mereka lewati. Namun, jika Anda berhenti sejenak dan membiarkan keheningan berbicara, Anda mungkin merasakannya. Sebuah gerbang yang disegel selama hampir 500 tahun, tertanam jauh di dalam tembok timur kota tua. Mereka menyebutnya gerbang timur, gerbang emas, atau gerbang belas kasihan. Bagi banyak orang, itu tak lebih dari sekadar batu tua. Tetapi bagi mereka yang mempelajari nubuat, gerbang ini sangat sakral. Tradisi Yahudi dan Kristen mengatakan bahwa Mesias suatu hari akan melewati gerbang ini, kembali ke Yerusalem dalam kemuliaan. Sekarang, sesuatu yang aneh terjadi. Debu berjatuhan, batu-batu sedang bergeser, dan bisikan-bisikan mulai terdengar. Apakah ini kebetulan? Atau gerbang rahmat sedang bersiap untuk terbuka? Dan jika terjadi, apa atau siapa yang sedang dalam perjalanan? Sebelum kita gali lebih dalam, alangkah baiknya kita pahami dulu mengapa gerbang ini disegel. Jangan lupa terus dukung kami dengan cara like dan subscribe channel ini, agar kami lebih semangat berbagi fakta menarik lainnya untuk Anda. Untuk memahami gerbang ini dan mengapa ia begitu penting, kita perlu melakukan perjalanan kembali ke masa lalu. Pada awal tahun 1500-an, Kekaisaran Ottoman menguasai Yerusalem. Itu adalah periode kekuasaan dan ambisi yang besar, dan Sultan Sulaiman, yang dijuluki Sang Agung, karena proyek arsitekturnya yang luas membangun kembali tembok kota. Namun, ada satu pilihannya yang menonjol. Dia memerintahkan agar gerbang timur ditutup rapat. Tidak ada keputusan yang menjelaskan alasannya. Tidak ada dokumen yang menceritakan pikirannya. Namun, waktu dan tradisi kota tersebut menunjukkan alasan yang lebih dalam daripada sekedar strategi. Anda lihat, pada waktu itu, banyak orang di Yerusalem berbicara terbuka tentang nubuat. Mereka percaya bahwa Mesias akan datang dari timur. Menurut ajaran Yahudi kuno, Mesias akan memasuki kota suci melalui gerbang ini. Namun, Sulaiman menyegelnya. Untuk memastikannya, ia menempatkan pemakaman Muslim tepat di depannya, suatu tindakan yang tampaknya disengaja. Dalam hukum Yahudi, keturunan pendeta atau kohanim tidak dapat memasuki kuburan tanpa menjadi najis secara ritual. Jika Mesias diharapkan menjadi sosok imam, ini akan menciptakan blokade spiritual. Sungguh hal yang serius untuk dipikirkan. Sebuah gerbang yang dimaksudkan untuk kedatangan orang-orang yang diurapi Tuhan, sengaja ditutup, sebuah tembok yang didirikan untuk menentang janji. Namun, sejarah menunjukkan kepada kita berulang kali bahwa upaya untuk melawan kehendak Tuhan tidak akan pernah bertahan lama. Fir'aun mencoba, Babel mencoba, Roma mencoba. Namun, nubuatan itu terus maju, bukan untuk menentang, tetapi dalam kepastian yang tenang. Alkitab berbicara tentang gerbang ini, tidak secara langsung dengan namanya, tetapi melalui arahan dan penglihatan. Nabi Yehezkiel, saat diasingkan di Babel, mendapat penglihatan yang bergema selama berabad-abad. Dia melihat kemuliaan Tuhan memasuki bait suci. Dari timur, ia melihat kehadiran ilahi yang bersinar dan penuh kuasa datang melalui apa yang disebutnya gerbang timur yang tertulis dalam kitab Yehezkiel pasal 43. Namun, di awal kitabnya, Yehezkiel juga melihat sesuatu yang memilukan. Kemuliaan Tuhan pergi dan keluar lagi ke arah timur yang tertulis dalam Yehezkiel pasal 10. Ini adalah kisah tentang kedekatan, lalu jarak, pola kehadiran dan pengasingan. Sekarang, maju cepat beberapa ratus tahun. Yesus, pada malam Paskah, berjalan menuju Yerusalem. Kerumunan itu sangat heboh. Ia menunggangi seekor keledai, yang secara sengaja merupakan gema dari nubuat Zakaria. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Lihatlah, rajamu datang kepadamu. Dia adil dan memiliki keselamatan, rendah hati dan menunggangi seekor keledai, yang tertulis dalam Zakaria 9 ayat 9. Rute yang diambilnya dari Bukit Zaitun melintasi lembah Kidron, dan sesuai dengan tata letak kota tradisional, langsung melalui gerbang timur. Itu adalah pemenuhan yang tenang, bukan sebuah revolusi. Namun, itulah saatnya Sang Mesias memasuki kotanya. Tetapi, itu bukanlah akhir ceritanya.
Kisah Para Rasul 1 menceritakan kepada kita bahwa Yesus naik dari Bukit Zaitun. Zakaria 14 berbicara tentang hari kedatangannya kembali. Kakinya akan berdiri di Bukit Zaitun, menghadap ke timur. Polanya terus berlanjut. Gerbang mengawasi, dan nubuat itu menunggu. Selama 2000 tahun, gerbang ini telah membangun sesuatu yang lebih. Gerbang hari ini, dinding batu, dan bisikan perubahan. Saat ini, gerbang timur tetap disegel. Dua lengkungannya yang dulu terbuka ke dunia kini diisi dengan batu, tenang dan tak bergerak. Namun, kota di sekelilingnya sama sekali tidak diam. Yerusalem hidup. Lapisan sejarah, keyakinan, dan konflik terjalin di jalan-jalannya seperti permadani yang tak berujung. Tembok barat berdengung dengan doa. Kubah batu berkilau di bawah sinar matahari. Pasar dipenuhi dengan kehidupan. Namun, jika Anda berjalan menuju tembok timur dan berhenti di depan gerbang belas kasihan, ada sesuatu yang terasa berbeda. Bukan hanya kesunyian, tetapi juga apa yang ada di baliknya. Dalam beberapa tahun terakhir, bisikan-bisikan mulai menyebar. Bukan berita utama yang liar, tetapi laporan yang tenang. Pemandu wisata Israel berbicara tentang debu yang menyelinap melalui lapisan yang tersegel, pergeseran batu yang sebelumnya tidak ada di sana. Para teknisi telah memperhatikan sedikit ketidakselarasan, dan beberapa mengaku mendengar suara erangan samar dari dalam. Belum ada penjelasan resmi yang diberikan dan banyak yang mengabaikannya, menganggapnya sebagai erosi, pergeseran fondasi, atau penuaan normal sebuah kota tua. Namun, bagi yang lainnya, hal itu terasa seperti bisikan atau suatu getaran. Dalam Matius 24, Yesus berbicara tentang tanda-tanda, peperangan, desas-desus, kegentaran di bumi, dan suara-suara yang berseru dari padang gurun. Dia berkata, "Berjaga-jagalah, karena kamu tidak tahu saatnya." Ada realitas yang lebih dalam di bawah permukaan batu, yang tidak dapat kita sentuh atau ukur, tetapi dapat kita rasakan. Alkitab tidak menghindar dari gagasan ini. Faktanya, hal itu menegaskannya. Ibrani 11 memberitahu kita, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan atas firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Itu adalah kebenaran yang indah dan merendahkan hati. Dunia yang kelihatan, segala sesuatu yang kita ketahui, lahir dari yang tak kelihatan. Ini mengubah cara kita memahami segala sesuatu di sekitar kita. Itu berarti dunia fisik bukanlah cerita yang utuh. Itu adalah gema, permukaan, riak dari sumber yang lebih besar. Ketika kita melihat gerbang timur, kita tidak hanya melihat batu kapur dan mortar berusia berabad-abad. Kita sedang melihat ambang batas antara yang alamiah dan yang ilahi. Dalam kitab suci, Tuhan jarang berteriak. Dia bergerak dalam cara-cara yang kecil menurut standar dunia, tetapi dahsyat dalam keabadian. Bisikan kepada Elia di dalam gua, bukan guntur atau angin. Seorang bayi dalam palungan, bukan singgasana. Seorang raja yang memasuki kota dengan seekor keledai, bukan kereta perang. Ini bukan suatu kekeliruan. Itu adalah pola yang ilahi. Semua ini mengajarkan kita bahwa surga bekerja secara berbeda dari yang kita harapkan. Bahwa kerajaan Allah dimulai dari yang kecil, tenang, dan tumbuh seperti benih. Jadi, ketika kita melihat sesuatu yang aneh di gerbang timur, debu batu berjatuhan, suara-suara aneh dari dalam, kita tidak perlu terburu-buru menjelaskannya. Kita seharusnya bertanya, apakah ini pertanda yang akan diberikan Tuhan? Bukan kembang api di langit, melainkan napas di dinding, getaran di batu. Untuk memahami gerbang itu, kita harus melihat langsung ke seberangnya. Di sana, tampak seperti saksi bisu di Cakrawala Timur, Bukit Zaitun. Bukan hanya geografi, itu adalah poros spiritual, salah satu tempat tersuci di bumi. Hubungannya dengan gerbang timur bukanlah suatu kebetulan. Itu bersifat profetik dan tepat. Yehezkiel, dalam penglihatannya, melihat kemuliaan Tuhan meninggalkan bait suci dan pergi ke timur, beristirahat di Bukit Zaitun. Itu adalah kepergian yang dibalut kesedihan, kehadiran Tuhan meninggalkan rumahnya. Namun, Yehezkiel juga melihat sesuatu yang lain, yaitu sebuah kedatangan kembali. Ia menggambarkan kemuliaan Tuhan datang kembali dari timur, masuk melalui gerbang yang sama dalam kitab Yehezkiel pasal 43. Itulah polanya, keberangkatan dan kepulangan, kesedihan dan pemulihan. Setelah berabad-abad kemudian, Yesus mengikuti pola itu. Dia menyeberangi Bukit Zaitun dan memasuki Yerusalem. Dan bukan sembarang tempat.